Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa ajma'in. Sallallahu ila ruh jami'i masyayikhina sadidina muallimin aina bukan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Madani. نفعنا الله بهم وبعلومهم وبركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. In su'ilta lan lamun den takoni sapa sira. Lamun den takoni sapa sira anil Qur'ani saking Al-Qur'an, hal huwa ana ta utawi Al-Qur'an iku qadimun dingin. Qadim niku maknane tanpa awalan, terdahulu tanpa adanya awalan. Au hadisun utawa anyar. Fayam bagi mongko sayugya laka kaduwe sira apa antas tafsira yen to amrih pertelo sapa sira apa antas tafsira yen to amrih pertelo to amrih penjelasan sapa sira asa ila ing wong kang takon. Lamun sira den takoni, ketika engkau ditanya oleh seseorang, orang yang bertanya menanyakan Al-Quran itu qadim atau Al-Quran itu sifatnya hadis atau baru, maka kamu jangan dulu-dulu menjawab. Kamu harus menjelaskan dahulu kepada sa'il, meminta penjelasan. Sebenarnya yang ditanyakan itu, yang kamu kehendaki Al-Quran yang mana? Al-Quran yang ada di lembaran ataukah Al-Quran sebagai kalamullah yang ada pada zatnya Allah? Harus minta penjelasan. Fa in qala mongko lamun ngucap sapa sa'il wong kang takon, laka marang sira muradi utawi perkara kang den karepake ingsun. Muradi utawi perkara kang den karepake ingsun iku al-qaimu Al-Qur'an kang jumeneng. Iku al-qaimu Al-Qur'an kang jumeneng bidzatihi lawan zate Allah Ta'ala, bidzati ta'ala lawan zate Allah Ta'ala, adalu kang nuduhake alaihi ngatasé al-qaim apa ma perkara bainana ing dalem antarane kita. Apa ma perkara bainana ing dalem antarane kita. Fakul mongko ngucap sira utawa jawab sira. Fakul mongko jawab sapa sira huwa utawi Al-Qur'an al-qaim bidzatihi ta'ala iku qadimun sifate qadim. Iku qadimun sifate qadim.
bi qidami dzati kelawan qidame kelawan qadime zat bi qidami dzati kelawan qadime zate Allah li annahu krana sak temene Al-Qur'an iku min jillati sifatiha setengah saking agung-agunge sifate zat iku min jillati sifatiha setengah saking agung-agunge pira-pira sifate zat al-wajibati kang wajib laha kaduwe zat. Nah, ketika engkau ditanya oleh seseorang tentang Al-Quran itu sifatnya qadim atau Al-Quran itu hadis. Nah, ketika yang bertanya itu ternyata menanyakan Al-Quran yang ada pada zatnya Allah atau kalamnya Allah yang ada pada zatnya Allah yang menunjukkan kepada kita dari apa yang ada di antara kita, maksudnya dari petunjuk berupa Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Maka kalau yang ditanyakan Al-Quran yang ada pada zatnya Allah atau kalamullah yang ada pada zatnya Allah, faqul, maka jawablah huwa qadimun bi kitamid zat. Maka Al-Qur'an atau kalamullah yang ada pada zatnya Allah itu sifatnya qadim. Nah, zatnya Allah bersifat qadim, kalamnya Allah juga sifatnya qadim. Qadim itu maknanya terdahulu tanpa adanya suatu awalan, sehingga tidak bersifat baru, tidak bersifat baru. Kalau yang ditanyakan kalamnya Allah yang ada pada zatnya Allah, maka kalamnya Allah itu bersifat qadim. Al-Quran yang ada pada zatnya Allah itu sifatnya qadim. Kalau yang ditanyakan itu Al-Quran yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau kalamullah yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya qadim. Wa in qala lan lamun ngucap sapa sa'il, wa in qala lan lamun ngucap sapa sa'il. Nah, tetapi ketika orang yang bertanya ternyata yang dikehendaki itu bukan seperti itu, melainkan yang dikehendaki itu ialah Al-Quran yang seperti kita baca, Al-Quran yang berupa lembaran-lembaran tulisan yang sudah terbukukan seperti yang kita baca, maka kamu harus menjawab faqul dzalika hadis. Maka Al-Quran yang ada di lembaran itu yang sudah berwujud tulisan, yang sudah berwujud suara ketika diucapkan, itu ya sifatnya hadis, bukan qadim. Wa ing qala lamun ngucap sapa sa'il laka marang sira muradi utahe perkara kang den karepake ingsun iku ma perkara baina daftaini ing dalem antarane lembaran loro, baina daftaini ing dalem antarane lembaran loro minan nuqushi saking pira-pira tulisan. Maksudnya Al-Quran sing pun wujud tulisan di antara lembaran-lembaran itu seperti yang berwujud mushaf Al-Quran pada zaman sekarang. Kalau yang ditanyakan sa'il itu menanyakan Al-Quran yang seperti itu, maka jawabannya ialah faqul lahu dzalika hadis. Maka Al-Quran yang itu merupakan hadis, sifatnya baru.
Fakul mongko jawab sira lahu marang sa'il zalika utahe mengkono-mengkono Al-Qur'an. Al-Qur'an kang wujud mushaf lembaran-lembaran tulisan iku hadisun hadis anyar tegese anyar. Maksudipun anyar bihudusin nukusi kelawan anyar tekane piro-piro tulisan. Ya karena mushaf Al-Qur'an itu ditulis pada zamannya para sahabat. Sehingga Al-Qur'an yang sudah terbukukan, yang sudah terbentuk menjadi sebuah tulisan-tulisan, kemudian menjadi bacaan, berada di antara lembaran-lembaran kertas, niku sifatnya ya hadis karena barunya kapan ya ketika dimulainya para sahabat membukukan Al-Qur'an tersebut. Jadi sifat barunya Al-Qur'an yang berupa mushaf itu karena memang penulisannya itu bersifat baru ataupun hadis, tidak qadim, tidak terdahulu. Karena memang ada awal zaman penulisan mushaf Al-Qur'an. Tapi kalau tadi yang ditanyakan Al-Qur'an sebagai kalamullah yang ada pada zatnya Allah, maka Al-Qur'an yang ada pada zatnya Allah atau kalamullah itu sifatnya qadim. Sifatnya qadim karena Allah zatnya Allah sifatnya qadim, kalamullah juga sifatnya qadim. Wa kadzalika lan kaya mengkono hadis tegese anyar utawa baru al-alfazu utawi pira-pira lafaz al-alfazu utawi pira-pira lafaz ya lafaz-lafaz yang sudah terbukukan, yang sudah tertulis di dalam lembaran-lembaran, lafaznya pun ya hadis, sifatnya hadis. Karena lafaz-lafaz tersebut disampaikan oleh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi menyampaikan kepada umat, kepada para sahabat dalam berwujud lafaz sesuai dengan bahasa pada zaman Kanjeng Nabi masih hidup. Ini bahasa Arab. Sehingga Al-Qur'an yang bisa kita pelajari tentunya ya bahasanya Arab. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW niku berbahasa Arab. Wa in qala lan lamun ngucap sapa sail laka marang sira muradi ta perkara kang den karepake ingsun iku min haisul madlul saking arah perkara kang den tuduhake iku min haisul madluli saking arahe perkara kang den tuduhake fakul mongko ngucap sapa sira to jawab sira lahu marang sail fakul mongko jawab sira lahu marang sail innama sak temene perkara dalla kang nuduhake apa ma ala zatihi ing atase zate Allah au sifatin utawa sifat min sifati saking pira-pira sifate Allah au hikayatin utawa hikayah utawa cerita penjelasan lahu kaduwe Allah Ta'ala au hikayatin utawa hikayah nyritake lahu marang Allah Ta'ala
iku huwa utawi ma iku huwa utawi ma iku qadimun qadim iku qadimun qadim wa ma utawi perkara dala kang nuduhake apa ma wa ma utawi perkara dala kang nuduhake apa ma alal hawadisi ngatasé pira-pira perkara kang anyar tegese perkara kang anyar niku maksude nggih makhluk au sifati atau pira-pira sifate hawadis au sifati atau pira-pira sifate hawadis mislu zawatil makhluqati tegese umpamane pira-pira zate makhluk tegese umpamane pira-pira zate makhluk au sifati atau pira-pira sifate makhlukat kajahlina kaya dene sifat bodhone kita kajahlina kaya dene sifat bodhone kita wa ilmina lan sifat ilmune kita kajahlina kaya sifat bodhone kita wa ilmina lan sifat ilmune kita iku huwa utawi ma madalla alal hawadis iku hadisun anyar iku hadisun anyar wa kadzalika lan iku kaya mengkono madalla alal hawadis hikayatul hawadisi utawi pira-pira ceritane pira-pira perkara kang anyar hikayatul hawadisi utawi pira-pira ceritane pira-pira perkara kang anyar tegese makhluk cerita-ceritane makhluk teng Al-Qur'an wasumiyat lan den arani apa dzalikal ibaratu mengkono-mengkono ibarat wasumiyat lan den arani apa tilkal ibaratu mengkono-mengkono ibarat bikalamillahi kelawan kalame Allah bikalamillahi kelawan kalame Allah fa innaha mongko sak temene tilkal ibarat iku dalatun perkara kang nuduhake ala kalamillahi ta'ala nyatase kalame Allah Ta'ala fa inna ma'nahu moko sak temene maknane kalamullah iku innama yufhamu ang pestine bisa den paham iku innama yufhamu angin pestine bisa den faham apa kalamullah biha kelawan tilkal ibarat fa in ubira moko lamun den tembungake atau den ibaratake anhu saking kalamullah apa bil arabiyati lughat arab apa bil arabiyati lughat bahasa Arab bahwa mongko utawi
kalamullah iku Qur'anun jeneng Al-Qur'an iku Qur'anun jeneng Al-Qur'an wa in ubira lan lamun den tembungake wa in ubira lan lamun den tembungake nganhu saking kalamullah bil ibriyati kelawan luhut ibriyah kelawan bahasa ibriyah bahasanya orang Yahudi bahwa mongko utawi kalamullah ikul bahwa utawi ibriyah iku lughatul Yahudi bahasane wong Yahudi iku lughatul Yahudi bahasane wong Yahudi bahwa mongko utawi kalamullah iku Tauratun jeneng kitab Taurat iku Tauratun jeneng kitab Taurat wa in ubira lan lamun den tembungake nganhu saking kalamullah bisuryaniyati kelawan bahasa Suryani bahasa Suryani niku bahasanya kitab Injil, kitab Zabur itu menggunakan bahasa Suryani yang diturunkan pada Nabi Isa dan Nabi Dawud itu menggunakan bahasa Suryani karena pada masa kaumnya Nabi Isa dan Nabi Dawud itu bahasa yang dipakai adalah bahasa Suryani sehingga kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa dan Nabi Dawud yakni berupa kitab Injil dan kitab Zabur itu menggunakan bahasa Suryani. Nah, sedangkan Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kalamullah yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Kanjeng Nabi dan kaumnya pada zaman gesangipun Kanjeng Nabi niku menggunakan bahasa Arab sehingga kalamullah yang disampaikan dening Kanjeng Nabi kepada kaumnya itu menggunakan bahasa Arab. Jadi pada kalamullah yang diterima oleh setiap para nabi hakikatnya sama. Sifatnya semuanya qadim, tapi dalam menyampaikannya kepada umat pada zaman Nabi tersebut hidup ya sesuai dengan bahasanya para Nabi tersebut. Kanjeng Nabi menggunakan bahasa Arab sehingga Al-Quran yang bisa kita pelajari dan kita terima dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, dari apa yang diterima oleh Kanjeng Nabi dari wahyu dari kalamnya Allah yang berupa kalamullah, kemudian Kanjeng Nabi menyampaikannya menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau kitabnya Allah yang lain seperti Injil dan Zabur itu menggunakan bahasa Suryani. Kemudian kitab yang diturunkan oleh Nabi Musa kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibriyah karena pada zaman Nabi Musa itu bahasa yang dipakai di kalangan umatnya ialah bahasa Ibriyah.
Tapi kembali lagi ketika berbicara tentang hakikat kalamullah, hakikat kalamnya Allah itu laisa biharfin, laisa bisautin, bukan berupa suara, bukan berupa huruf, tidak berupa tulisan. Kalau yang ditanyakan tentang kalamullah yang hakiki, yang ada pada zatnya Allah, maka sifatnya qadim dan tidak berupa tulisan, tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Sehingga ketika kamu ditanya Al-Quran itu hadis atau qadim, ya tanya dulu pada sailnya. Tanya dulu pada yang bertanya. Yang dikehendaki kamu menanyakan Al-Quran yang berupa daftar lembaran-lembaran yang sudah ditulis oleh para sahabat, atau Al-Quran sebagai kalamullah yang ada pada zatnya Allah. Kalau yang ditanyakan kalamullah yang ada pada zatnya Allah, ya sifatnya qadim, baik kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran seperti yang kita bisa pelajari, ataupun kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, atau pada Nabi Isa alaihi salam, atau pada Nabi Daud alaihi salam. Kalau yang ditanyakan kalamullah yang ada pada zatnya Allah, ya maka sifatnya qadim, karena zatnya Allah itu sifatnya qadim. Kalamnya Allah juga sifatnya qadim. Tapi kalau yang ditanya tentang lembaran mushaf yang sudah dibukukan, yang sudah ditulis baik dari Al-Quran ataupun Taurat ataupun Injil yang sudah dibukukan, kalau yang ditanyakan itu kamu tanyakan lembaran tulisan dan juga huruf-huruf yang sudah tersusun, yaitu sifatnya baru, karena pasti ada awalnya para sahabat atau para kaumnya para nabi tersebut menulis atau membukukan tentang kalamnya Allah yang disampaikan oleh para nabi tersebut. Jadi sifatnya baru. Tapi isi kandungannya ialah sebagai Al-Quran yang berupa daftar lembaran tersebut sebagai petunjuk tentang kalamullah yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas sebagai pendalaman akidah tentang kalamullah, ya, kita meyakini kalau kalamullah itu laisa biharfin, laisa bisautin, wa laisa binuqus. Tidak berupa tulisan, tidak berupa suara, dan tidak pula berupa huruf-huruf. Lah kalau berupa suara, kalau kalamnya Allah berupa huruf, kalau kalamnya Allah berupa tulisan, maka ya sama dengan makhluk. Kalau Allah memiliki sifat sama dengan makhluk, itu muhal bagi akal untuk bisa menerima. Sehingga termasuk sifat muhalnya Allah itu menyamai pada makhluknya itu kan tidak mungkin. Atau muhal bagi akal kita menerima kalau Allah memiliki sifat-sifat yang menyamai dengan sifatnya makhluk, baik berupa suara, tulisan ataupun huruf-huruf. Itu kan semuanya makhluk. Sehingga kesimpulannya dari kalamullah yang hakiki itu tidak berupa tulisan, tidak berupa suara, tidak pula berupa huruf. Nah, seperti apa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang kalamnya Allah sendiri. Itu sampai seperti saja kita dalam meyakini tentang kalamullah. Pundi wahtilaful ibarati utawi beda-bedane ibarat. Wahtilaful ibarati utawi beda-bedane ibarat, perbedaan ibarat atau bahasa, baik bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasanya kitab Taurat dengan bahasa Ibriyah, bahasa kitab Injil dengan bahasa Suryaninya, walaupun berbeda-beda,
tastalzimu iku la tastalzimu ora netepake apa ikhtilaf iku la tastalzimu ora netepake apa ikhtilafal kalami ing beda-bedane kalam. Ya, maksudnya walaupun kalamullah yang disampaikan oleh para nabi dengan berbeda-beda bahasa, Nabi Muhammad menerima kalamullah, menerima wahyu, menerima kalamullah, kemudian menyampaikannya dengan bahasa Arab. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kalamullah yang diterima dengan bahasa Ibriyah. Kemudian Nabi Isa menggunakan bahasa Suryani dalam menyampaikan kitab Injil. Nah, itu kan beda-beda. Lah berarti kalamnya Allah beda-beda? Tidak, kalamnya Allah itu satu. Kalamnya Allah itu satu. Lah kok bisa beda-beda? Ya karena dalam menyampaikannya para nabi itu hidup pada zaman yang berbeda-beda, zaman dan daerah yang berbeda-beda, umat yang berbeda-beda dengan perbedaan bahasa yang ada pada umatnya. Tapi hakikat kalamullah yang diterima ya sama satu. Hakikatnya sama. Tidak kok kalamnya Allah itu berbeda-beda. Kalamnya Allah tetap sama. Jadi wahtilaful ibarati la tastalzimu ikhtilafal kalam. Berbeda-bedanya bahasa dari kalamnya Allah, dari kalam kitab-kitabnya Allah yang disampaikan oleh para nabi, itu tidak berarti kok menjadi petunjuk perbedaan tentang kalamnya Allah, bukan. Kalamnya Allah ya tetap satu, tidak kok berbeda-beda. Kama anallaha kama kaidane keterangan anallaha sak temene Gusti Allah iku yusama den arani sapa Allah. Iku yusama den arani sapa Gusti Allah bi ibaratin kelawan pira-pira tetembungan. Bi ibaratin kelawan pira-pira tetembungan mukhtalifatin kang beda-beda. Ma'a annadzatahu sartane sak temene zate Allah taala iku wahidatun sewiji dan ini seperti halnya Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan berbagai nama yang berbeda-beda dengan sebutan yang berbeda-beda. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, bahkan sampai 99 nama Asmaul Husna. Lah kok beda-beda? Lah berarti Gusti Allah beda-beda, Gusti Allah banyak, Gusti Allah 99 tidak. Itu maksudnya seperti itu. Walaupun diungkapkan dengan berbagai macam asma, Allah ya tetap satu. Allah tetap satu. Allah tetap satu. Zatnya Allah tetap satu. Walaupun diungkapkan dengan kita menyebut Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Jadi bukan itu sebagai petunjuk bahwa nama-namanya Allah banyak, itu berarti zatnya Allah berarti lebih dari satu atau banyak, tidak. Ya seperti tadi, kalamullah yang diterima oleh para nabi itu disampaikannya dengan berbagai macam bahasa. Itu tidak menunjukkan bahwa kalamnya Allah itu juga beda-beda, betul. Kalamnya Allah tetap satu. Walaupun para nabi menyampaikannya dengan berbagai macam bahasa. Kalamnya Allah tetap satu, zatnya Allah tetap satu, walaupun diibaratkan dengan ibarat atau dengan ungkapan yang bermacam-macam seperti dengan nama-namanya Allah yang
99. Tapi zatnya Allah tetap wahid, tetap satu. Allah satu, Allah al-ahad. Dan itu tentang penjelasan kalamullah dari sifatnya Allah, yakni mutakallimun.